Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Reisha Akma Amalia dari kelas LA65 Universitas Bina Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberi sedikit penjelasan mengenai makalah pada mata kuliah Introduction to Indonesian Legal System dengan maksud untuk memperoleh nilai dalam mata kuliah tersebut. Materi yang akan saya bawakan berjudul Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang masalah. Sejak kita berada pada tingkat sekolah dasar, kita pasti sudah sering mendengar istilah hak asasi manusia atau yang disingkat menjadi HAM. Entah kita mendengar di lingkungan perumahan, sekolah, ataupun lingkungan perbelanjaan sekalipun. Kita juga pasti pernah membicarakan hal terkait hak asasi manusia, entah itu bersama dengan keluarga, teman, tetangga, atau dengan orang lain. Kita bisa menemukan bahwa hak asasi manusia memiliki istilah yang berbeda-beda. Misalnya, istilah hak asasi manusia di Inggris dikenal dengan human rights atau fundamental rights, sementara di Prancis istilah hak asasi manusia dikenal dengan des droits de l'homme. Meskipun hak asasi manusia dikenal dengan banyak istilah, namun kita dapat mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Artinya, setiap orang pasti memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya. Pengertian yang didapat dari hak asasi manusia sejalan dengan sejarah perkembangan HAM di dunia yang dimulai dari adanya peristiwa perlawanan terhadap kekuasaan Raja Inggris yang bersifat mutlak, sehingga terjadi perebutan kebebasan para bangsawan Inggris oleh Raja Inggris pada tahun 1215 yang dikenal dengan Magna Charta Libertatum sebagai cikal bakal hak asasi manusia. Hal-hal yang diatur di dalam Magna Charta adalah larangan kesewenang-wenangan terkait penahanan, penghukuman, dan perampasan benda. Setelah Magna Charta, muncul sebuah dokumen dengan nama Habeas Corpus pada tahun 1679 yang mengatur bahwa seseorang yang ditahan harus dihadapkan kepada seorang hakim dalam kurun waktu 3 hari, dan orang itu harus mengetahui atas dasar tuduhan apa ia ditahan. Dengan kata lain, habeas corpus menyatakan bahwa hanya atas perintah hakimlah seseorang boleh ditahan. Kemudian pada tahun 1689, muncul istilah toleransi yang diprakarsai oleh John Locke, sehingga semua hak-hak parlemen diakui di Inggris. Pengakuan terhadap hak-hak parlemen itu dikenal dengan nama Bill of Rights. John Locke mengatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang terdiri dari hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan hak kebahagiaan yang tidak dapat dilepaskan. Kemudian, pemikiran John Locke tersebut dijadikan landasan bagi kelahiran Deklarasi HAM Universal karena pemikiran beliau sangat berpengaruh di seluruh Eropa dan Amerika. Perkembangan HAM berlanjut dengan lahirnya Deklarasi HAM Universal di Paris, Prancis pada tahun 1948. Lahirnya Deklarasi HAM Universal ini muncul akibat pelanggaran HAM yang terjadi selama Perang Dunia II. Seperti yang kita ketahui, bahwa selama Perang Dunia II terdapat pelanggaran HAM, yakni pengendalian dan perampasan hak-hak individu karena para penguasa haus akan kekuasaan. Sehingga timbul kesadaran manusia akan hak atas kebebasan, harkat, dan martabat setiap manusia. 1.2. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, saya akan membahas 3 masalah. Yang pertama, apa definisi hak asasi manusia? Apa yang menjadi pengertian dan klasifikasi dari pelanggaran hak asasi manusia? Apa saja penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Bab 2. Pembahasan. 2.1. Definisi hak asasi manusia. Dalam konteks definisi hak asasi manusia, telah banyak ahli yang menyatakan dalam pendapatnya masing-masing mengenai definisi HAM tersebut. Berikut ini merupakan definisi hak asasi manusia menurut beberapa ahli, baik para ahli yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia menurut John Locke. Menurut John Locke, yang merupakan filsuf dari Inggris, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia yang bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat, karena merupakan pemberian Tuhan kepada manusia yang mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Menurut Austin Reni, yang merupakan ilmuwan politik Amerika,
Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Menurut Miriam Budiarjo, yang merupakan pakar ilmu politik dan mantan anggota Komnas HAM, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama, maupun sebagainya. Menurut Umar Seno Aji, yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Merujuk pada pendapat beberapa ahli tersebut di atas, pada hakikatnya hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri masing-masing pribadi manusia sejak ia berada di dalam rahim seorang wanita dan kemudian lahir ke dunia, yang merupakan anugerah yang diberikan sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Dikarenakan hak asasi manusia diperoleh sejak seseorang berada dalam rahim ibu, maka keberadaan hak tersebut wajib diakui, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan tidak boleh diganggu-gugat sekalipun oleh negara, hukum, dan pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwasannya hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia bukanlah merupakan sebuah hadiah atau sesuatu yang diberikan sebagai bentuk penghargaan, melainkan diperoleh karena hakikat dan martabat seseorang sebagai manusia. Mengenai pengertian hak asasi manusia, kita dapat menemukan definisi HAM yang lebih singkat yang tercantum di dalam salah satu dokumen yang diterbitkan oleh PBB, yaitu Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. United Nations 1988. Sejalan dengan definisi HAM tersebut, kita dapat mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang bersifat melekat atau inherent, yang secara alamiah manusia tidak dapat hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. 2.2. Pengertian dan klasifikasi dari pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pada dasarnya, terdapat dua cara terjadinya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dunia ini. Pertama, pelanggaran HAM yang timbul karena negara melakukan pelanggaran secara aktif dengan tindakan yang bersifat langsung atau violence by action. Kedua, pelanggaran HAM yang timbul karena negara lalai dalam hal melindungi dan menjamin HAM setiap warga negaranya atau violence by omission. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua menurut hukum, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pengertian pelanggaran HAM berat yang tercantum di dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah pembunuhan massal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan atau arbitrary or extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis atau systematic discrimination. Dan sementara yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan adalah hal-hal di luar pelanggaran berat. Lebih lanjut lagi, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Dan yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Mengenai pelanggaran hak asasi manusia,
Rupanya di Indonesia pernah terjadi kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta pada 12 September 1984 merupakan contoh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini bermula ketika seorang anggota Bintara Pembina Desa yang bernama Sersan Hermanu meminta seorang pengurus masjid yang bernama Amir Biki untuk menghilangkan spanduk dan brosur yang isinya mengkritik pemerintah Indonesia. Namun, permintaan tersebut ditolak. Kemudian Sersan Hermanu memindahkan spanduk dan brosur tersebut dengan keadaan masih menggunakan alas kaki saat masuk ke area tempat sholat Masjid As-Saadah, sehingga Hermanu diserang oleh 4 orang warga setempat kala itu. Keempat warga yang menyerang Hermanu kemudian dipenjara, dan Biki memimpin aksi demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, tempat 4 warga tersebut ditahan. Kian hari masa aksi demo semakin bertambah dan tidak dapat dikendalikan, sehingga personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para demonstran secara massal dan mengakibatkan 400 orang hilang dan terbunuh. Sementara itu, kasus pelanggaran HAM ringan yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pemberian vaksin kosong ke warga di Pluit, Jakarta Utara yang terjadi pada 10 Agustus 2021 lalu. Berdasarkan informasi yang diterima dari detik.com, seorang perawat berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong kepada sejumlah warga di Pluit. Tindakan tersebut kemudian melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular. 2.3 Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan pengertian dan klasifikasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia, pada dasarnya, negara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Jika kita mengacu kepada konsep tanggung jawab negara dalam hukum HAM internasional, maka tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab yang timbul akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM ataupun dari hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law, khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat jus cogens. Di Indonesia, penyelesaian kasus terhadap pelanggaran HAM menurut Komnas HAM merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia kepada korban maupun keluarga korban. Sejalan dengan hal tersebut, Amiruddin selaku Komisioner Komnas HAM RI mengatakan perlu memastikan 2 hal terhadap gagasan Menko Polhukam Mahfud MD dalam penyelesaian HAM berat masa lalu. Pertama, korban dan anggota keluarga harus bisa merasakan keadilan. Kedua, proses berjalan terbuka sehingga semua pihak bisa melihat dan memantau proses tersebut. Dalam upaya pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap HAM, ada baiknya jika Komnas HAM diberi wewenang sebagai penyidik. Seperti yang dikatakan oleh Amiruddin, bahwa fungsi Komnas HAM sebagai penyidik memastikan Jaksa Agung untuk melanjutkan prosesnya ke pengadilan. Hal ini dilakukan agar penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat ditindaklanjuti, mengingat hanya 3 kasus pelanggaran saja yang sudah ditindaklanjuti. Sudah sepatutnya bagi Jaksa Agung sebagai penyidik dengan lingkup untuk menemukan tersangka, membuat tuntutan, dan memprosesnya di pengadilan, seperti yang dikatakan oleh Munafri Zalmanan, selaku Komisioner Mediasi Komnas HAM, harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dalam rangka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun sebaliknya, Jaksa Agung tidak serius dalam melakukan tugasnya tersebut, sehingga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia masih belum dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan perkembangan hak asasi manusia yang dimulai dari adanya peristiwa perlawanan terhadap kekuasaan Raja Inggris yang bersifat mutlak, sehingga terjadi perebutan kebebasan para bangsawan Inggris oleh Raja Inggris pada tahun 1215 yang dikenal dengan Magna Carta Libertatum sebagai cikal bakal hak asasi manusia. Pada hakikatnya hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri masing-masing pribadi manusia, sejak ia berada dalam rahim seorang wanita dan kemudian lahir ke dunia.
yang merupakan anugerah yang diberikan sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan adanya kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, kita dapat mengetahui bahwasannya pelanggaran HAM dapat dikategorikan melalui jenis pelanggaran yang dilakukannya. Penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, khususnya di Indonesia, masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Seharusnya, pemerintah Indonesia berperan aktif dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Misalnya, pemerintah Indonesia melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga bisa mengadakan program sosialisasi atau kampanye terhadap masyarakatnya mengenai pentingnya menghormati keberadaan hak asasi manusia tiap individu. Hal ini dilakukan agar ke depannya tidak akan terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran terkait hak asasi manusia. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan lain kali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.